Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membuka surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri kepada salat, maka cucilah mukamu dan dua tanganmu hingga siku, dan sapulah sebagian kepalamu dan kakimu hingga dua mata kaki. Di sikoko Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ikut adalah tata cara kalau kita ke solat, kita akan melaksanakan ibadah solat, kita dianjurkan untuk berwuduk, kodal wuduk. Yang kedua, kata Rasulullah, miftahus salat tuhur, kunci solat itu adalah suci. Maka oleh karena itu kalau kita ke wuduk, tentu kita kalau kita ke solat tu tentu kita berwuduk. Nah, kalau kita berwuduk itu ada, kalau dalam Al-Quran itu ada patah musuh muka, dua tangan, menyapu sebagian kepala dan kaki ampe. Sudah itu disempurnakan dalam kitab Mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, itu rukun wudu menjadi 6. Rukun wudu itu 6. Yang pertama diawali dengan niat. Niat itu bila niat dipasang sesuai jadi katakan niat kasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu memperbuat sekali, yang itu terletak dalam hati. Nah, kalau kita membaca lafaz niat, contoh kalau kita kabudua, niat itu dipasang ketika kita mencuci muka. Kalau biasanya guru-guru mengajarkan nawaitu rafa'al hadasi listibahati sholati fardhan alayya lillahi ta'ala. Nah, kalaulah seandainya kita berwuduk itu lafaz niat, yang niatnya adalah dalam hati ketika air tiba di muka. Di sini kita melafazkan niat dalam hati kita, sengaja mengangkat hukum hadas untuk mengharuskan solat fardu atas hukum Allah. Itu pas niat dipasang ketika air tiba di muka. Yang kedua, yang rukun wudu itu pertama niat, yang kedua musuh muka, yang muka itu batih sajak mulut sampai tumbuh rambut di kepala sampai pertemuan dua tulang. Dia telingo katanya kembali atau muka. Jadi artinya kita basuh muka itu sempurna basuh muka. Yang kedua adalah yang ketiga yaitu membasuh dua tangan. Sudah basuh tangan, dan tangan itu cara basuhnya yang ketiga basuh dua tangan. Itu tuh dimulai dari siku wa aydiyakum ilal marafiq sampai ke dua siku. Nah, kalau seandainya balabis kemari itu hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi kalau mulai dari siku, usahakan tepat ke dua mata siku tadi, siku tarik ke bawah. Kalau dimulai dari siku dalam kitab fikih sunnah itu hukumnya menjadi air musta'mal. Karena itu tidak termasuk yang selain siku dan teko tidak termasuk kepada rukun wudu. Kalau Al-Quran mengatakan, makanya kalau kita mulai dari siku boleh-boleh saja dengan catatan kita basuh dari siku. Itu tentang masalah cara wudu. Selanjutnya sudah membasuh dua tangan, menyapu sebagian kepala. Berarti bukan rambut tapi kepala. Jadi artinya standar kepala itu diwajibkan kita ambil air, kita sapukan kamari 3 kali. Seterusnya baru membasuh kaki hingga mata kaki. Mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Sudah itu setelah itu selesai baru tertib, artinya tertib yang ke-6 rukun tertib, mendahulukan yang dahulu dan kemudian itu tentang masalah rukun wudu. Selanjutnya sunnah wudu. Di samping itu maka lebih sempurna ibadah itu adalah diajaran dalam hadis Nabi, itulah kita fikir terangkan. Ada sunnah wudu itu 10. Yang pertama kita harus tahu secara hukum fikih air yang kita pakai, sebab air itu ada bagi, yaitu air mutlak, air musammas, air musta'mal dan air mutanajas. Nah, itu dalam hukum fikih. Air mutlak itu apa? Air yang lebih dari 2 atau 5 liter yang air itu
dijadikan sebagai untuk wudhu. Kalau kurang itu boleh nak sembe, boleh, tapi dengan arti kata kita tidak boleh air muka balik ke dalam balik. Dikatakan air boleh balik itu dikatakan air mustakmal. Sebab kita kecuali ke sembe kita pakai sembe, tapi air bekas wudhu nak masuk ke sembe tadi itu nak masalah hukum sembe. Tapi kalau air lebih 2 kulah atau 2 kulah itu 5 liter, balik-balik air wudhu itu nak masalah. Maka dimulailah dengan secara hukum syariat, itulah tentu kita airnya tidak air kena najis, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berbau. Yang kedua, air dari kena matahari hukumnya makruh. Air yang tak ada DMB di kena matahari dipakai dawa untuk berwudhu, sini hukumnya adalah makruh. Sebab itu tu dalam penelitian kedokteran, yang air kena matahari itu kena virus. Jadi sebenarnya kalau seandainya air tadi dipakai semuka bukan rusak muka. Jadi awal solat muka rusak, muka dianjurkan, muka dimakruhkan. Itu akan mudarat ke diri kita. Selanjutnya adalah dimulai dari sunnahnya itu. Kalau kita runut di sunnahnya masuk wudhu, kalau sunnah wudhu itu yang pertama mengucapkan tasmiyah, artinya baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita baca bismillah, di sini itulah dipakai dalam kitab Zuhdatul Asrar. Diambil air wudhu. Tadi hakikatkan dalam Zuhdatul Asrar air wudhu itu di samping kajian fikih itu ada tasawufnya, tasawufnya. Ketika air itu dikatakan air itu namanya ma'ul hayah, air untuk menghidupkan. Jadi secara syariat hakikatnya ketika kita berwudhu itu hakikatkan air itu diucapkan bismillahirrahmanirrahim, diambil air itu tadi dihakikatkan guna air itu untuk sampai lidah kita, hakikatkan hidup lidah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianjurkan dalam oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqibah Ubudiyah. Mana kalau kita basuh mencuang hukum-hukum itu tuh kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Artinya kurang bisa kita baca doanya Allahumma aini ala tilawati kita di tawakkal zikrat. Kalau ada apa doa itu paling tidak setiap kita hukum-hukum mulai kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah lidahku untuk selalu zikir kepada Engkau dan menyebut dan baca kitab-kitab-Mu ya Allah. Kita tak kata seidung kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, yang kata pertama bismillah, sunah wudhu, yang kedua berkumu-kumu, yang ketiga masuk hidung, artinya dan di ayat tadi di dalam itu langsung yang keluar. Itu ada ilmu medis di situ, mungkin kita panjangkan dengan yang pendek. Di sini tu kita usai hidung, selesai itu kita berdoa kepada Allah. Itulah jalan kita mulai kemudian bermohon kepada Allah, sekurang-kurang ya Allah ya Tuhan, jadikanlah hidung Engkau tanpa angin keluar masuk selalu untuk zikir kepada Engkau, ingat kepada Engkau ya Allah. Itu paling kurang. Setelah itu yang sudah masuk hidung, sudah itu baru membasuh dua telinga zahir dan batin. Berarti tunjuk tu datang mereka, yang tunjuk masuk ke dalam, yang ampu di luar diputarkan, digeser seluruh yang ada. Itu cara membasuh telinga. Setelah itu ada membasuh jari-jari tangan, itu disunahkan juga, dan jari kaki. Itu tentang masalah sudah tu termasuk janggut yang tabah. Kalau janggut tabah boleh kita silang-silang, tidak sampai air ke situ. Sudah tu menyapu sekalian kepala. Kalau kau disunahkan juga kita menyapu sekalian kepala. Kepala ku artinya tadi nak wajib esketek, kini kau ambil air menyapu ke basuh. Kita ambil air kita tahan kepala kita ke belakang. Kita buka beci. Itu lebih disunahkan pula dalam kita berwudhu. Selanjutnya sudah berkumur, sudah menyapu sekalian kepala, telinga dah. Sudah tu yang selanjutnya iaitu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu yang disunahkan wudhu, jangan terbalik-balik, dulu kanan dulu baru kiri. Tetap keseluruhnya kita berdoa kepada Allah. Selanjutnya baru batul turik, artinya batul turik itu sudah baca bismillah, kumu-kumu masuk hidung, masuk hidung, menyilang dua jari tangan dan kaki. Sudah tu menyapu sekalian kepala, sudah tu membasuh menyapu dua telinga zahir dan batin dengan air baru. Selanjutnya kini ke mendudukkan kanan kiri,
Sudah itu suci 3 kali, dan terakhir adalah berturut-turut. Nah, itu sudah kedua. Sudah itu baru kita berdoa kepada Allah dengan ucapan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Demikian saja.